Perang Cina-Jepang bagian pertama berlangsung antara 25 Juli 1894 sampai 17 April 1895. Pertempuran ini terjadi karena konflik antara Jepang dan Cina yang ingin menguasai Korea. Awalnya Jepang dan Cina merupakan dua negara yang menjalin persahabatan, baik secara resmi maupun tidak resmi, dengan hubungan perdagangan yang sudah ada sejak dinasti Ming. Tetapi hal ini berubah saat terjadinya restorasi Meiji yang berhasil membangun Jepang menjadi lebih kuat. Dengan semakin majunya Jepang, negara ini berambisi menguasai daerah-daerah di sekitarnya termasuk Korea yang kemudian memicu Perang Cina-Jepang bagian pertama. Sebab umum Perang Cina-Jepang. Pada Perang Cina-Jepang bagian pertama, Korea diperebutkan karena dianggap bisa menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk masuk ke daerah Manchuria serta daratan Asia yang lain. Saat itu Cina telah merampas kemerdekaan Korea. Hal inilah yang membuat Jepang merasa harus menghancurkan Cina dulu sebelum memasuki daerah lainnya. Selain itu, Korea merupakan negara yang kaya akan bahan mentah untuk industri, sehingga Jepang tertarik untuk menguasainya. Korea juga bisa dijadikan sebagai tempat pemindahan sebagian penduduk, karena saat itu Jepang telah padat. Jalannya Perang Cina-Jepang. Perang Cina melawan Jepang berlangsung di beberapa wilayah dan dalam waktu tertentu sebagai berikut. Perang Songwan yang terjadi pada 29 Juli 1894. Pada Juli 1894, Jepang melakukan penyerangan mendadak terhadap Cina di Teluk Asan. Untuk menghalangi tentara Jepang yang bergerak maju menuju Songwan, Cina merusak jalan, jembatan, dan membuat parit. Namun langkah itu tetap bisa diatasi oleh Jepang dengan meledakkan meriam di parit yang dibuat Cina. Perang di Songwan dimenangkan oleh Jepang. Perang Pongyang yang terjadi pada 15 September 1894. Kota Pongyang dengan kondisi geografis dikelilingi oleh sungai Daedong dan bukit sebenarnya menguntungkan Cina karena Jepang sulit untuk menembus daerah itu. Namun ternyata Jepang mampu sampai di Pongyang dan merampas perbekalan makanan serta persenjataan Cina. Akibatnya Cina semakin mudah untuk dipukul mundur dan Jepang berhasil bergerak ke sungai Yalu. Pada pertempuran di Sungai Yalu, Jepang dengan mudah memperoleh kemenangan, yang semakin mendekatkan mereka untuk menyeberang ke daratan Cina. Pertempuran di daratan Cina. Pada akhir 1994, Jepang mulai menduduki beberapa kota di Cina dan semakin dekat dengan ibu kotanya, yaitu kota Beijing. Kemenangan Jepang di Sungai Yalu juga mempermudah merebut kota Juliacheng dan Andong yang dilakukan pada malam hari dan membuat tentara Cina terkejut. Kota Mukden menjadi target Jepang yang berikutnya. Begitu pula dengan Port Arthur untuk menduduki semenanjung Liaodong dan menyeberang ke kota Weihai di provinsi Shandong. Di saat yang sama Jepang juga menyerang ke bagian utara dan mampu menguasai kota Haicheng di provinsi Liaodong yang sudah masuk Manchuria. Selain itu, Jepang juga menduduki Taiwan. Perang Cina-Jepang bagian pertama pun berakhir dengan kemenangan Jepang. Dampak Perang Cina-Jepang bagian pertama. Perang Cina-Jepang dinyatakan usai setelah perjanjian Shimonoseki yang ditandatangani pada 17 April 1895. Berikut ini isi perjanjian Shimonoseki. Yang pertama, Cina mengakui kemerdekaan Korea. Nomor 2, Cina menyerahkan sebagian Manchuria kepada Jepang. Nomor 3, Cina menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Pescadores kepada Jepang. Nomor 4, Cina mengganti kerugian perang sebesar 200 juta tael. Nomor 5, daerah Weihai Wei akan diduduki Jepang selama Cina belum membayar kerugian perang. Dan yang terakhir, semenanjung Liaotung diserahkan kepada Jepang. Dengan menduduki semenanjung Liaotung, Jepang berhasil menguasai daerah di Asia. Berkat kemenangan dalam perang ini, Jepang menjadi negara yang mempunyai pengaruh besar di Korea dan Cina. Selain itu, Perang Cina melawan Jepang juga menelan banyak korban. Dari pihak Cina ada sekitar 35.000 korban meninggal dan terluka. Sedangkan di pihak Jepang terdapat hampir 14.000 korban meninggal dan 3.900 orang terluka. Sekian dulu videoku hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.